Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Kembali lagi di podcast DPM PTSP. Dan hari ini tentunya saya Farina Syalatisya akan ngobrol-ngobrol seru mengenai Aksara Jawa Barat atau Akselerasi Wirausaha Jawa Barat. Dan tentunya saya tidak akan sendiri, tapi juga saya akan bersama narasumber yang luar biasa hari ini, yaitu Bapak Dedi Taufik. Halo, apa kabar Bapak? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini saya izin dulu manggilnya nanti Pak Dedi Taufik atau apa nih Pak? Ya, yang singkat aja Pak DT boleh. Pak DT, oke, siap nih wargi Jabar. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Pak DT. Kira-kira apa sih ini Aksara Jawa Barat yang mungkin ini adalah satu program yang ingin di-highlight di tahun 2026 ini. Ya. Tapi mungkin wargi Jabar juga penasaran, termasuk saya juga nih Pak. Apa sih yang dimaksud dari Aksara Jabar ini Pak? Ya, Aksara Jabar ini adalah program yang dirintis oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat ya, terutama dalam mengakselerasi para UMKM kita. Jadi harapan kita inginkan UMKM itu naik kelas ya. Jadi kita membuat sebuah program yang sudah dirintis kemarin ini di tahun 2025. Kemudian juga sekarang kita akan menghadapi di tahun 2026. Nah, kami berharap pada tahun 2025 itu kurang lebih pesertanya hampir 1.490. Wah, luar biasa, gitu banyak sekali ya Pak. Nah, kan tapi kita lakukan beberapa kurasi ya menjadi 50 dan menjadi the final itu menjadi 18. Nah, ini salah satu contohnya, ada banyak gitu. Ini nah, bisa ini salah satu produk-produknya gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan UMKM yang dirancang untuk menjembatani usaha kecil menuju harapan kita menjadi sebuah investasi yang besar. Jadi kuncinya adalah UMKM naik kelas. Bagaimana UMKM ini ya yang dari kita, oleh kita, untuk kita, kan seperti itu. Oke, luar biasa. Tapi kenapa program ini menjadi sebuah program yang penting untuk Jawa Barat nih Pak? Saya pikir penting ya. Sekarang ini kan kita harus menguatkan atau mengencangkan ikat pinggang ya. Jadi kenapa mengencangkan ikat pinggang? Kita ingin mengedepankan produk-produk lokal. Nah, produk lokal ini kita akan angkat ya supaya menjadi go nasional dan go internasional gitu ya. Nah, ini yang kita rancang di dalam sebuah tema besar ya, bagaimana ada sebuah ide atau gagasan usaha ya untuk ke pintu investasi yang lebih besar lagi. Jadi nggak cuma go nasional tapi juga go internasional ya Pak. Gitu. Luar biasa. Ini adalah salah satu program yang di-highlight di tahun 2026 ini Pak. Dan sebenarnya saya juga penasaran apa sih yang membedakan Aksara Jabar ini dengan program pembinaan UMKM lainnya nih Pak? Ya, sebetulnya ada sebuah keunikan ya menurut saya di sini. Pak? Ya, uniknya kita dari 1.490 menjadi 50 menjadi 18 itu kan melalui kurasi ya. Ya, nah kita datangkan beberapa para pelaku. Ya, para pelaku yang memang sudah sukses gitu ya, yang sudah punya pasar. Kan sekarang kalau kita membina UMKM ini kan dari mulai hulu sampai hilir. Ya, nggak bisa kita di hilirnya saja sentuh, di dalam pemrosesan kita sentuh gitu ya. Nah, jadi hulu sampai hilir ini kita harus pegang. Jadi sebuah ekosistem ya untuk meningkatkan UMKM tadi naik kelas. Sehingga Aksara ini ada punya keunikan, salah satunya itu gitu ya. Bagaimana para pelaku-pelaku bisnis yang pemula kita lakukan pelatihan, sehingga nanti bagaimana dalam pemrosesan packagingnya sampai nanti distribusi atau marketnya. Ya, karena kita tidak berhenti hanya melatih saja, tapi kita terus menjalankan ya di mana supaya kita beli gitu ya produk-produk ini. Kalau siapa yang nggak akan tahu kalau nggak kita menjadikan sebuah merchandise dan lain sebagainya, sehingga masyarakat umum tahu adanya sebuah UMKM yang naik kelas. Itu harapan kita. Gitu. Ini menarik juga, ternyata dalam prosesnya ini dikawal dari awal sampai akhir ya Pak. Dan ini banyak sekali berarti pihak-pihak yang terlibat juga. Ada apa aja tuh berarti Pak? Ya, terlibat seluruh stakeholder terkait ya, baik itu para pelaku usaha yang sudah sukses gitu kan,
berarti suksesnya dia harus ditularkan kan. Nah, kalau penyakit nggak boleh lah kita tularkan. Tapi kalau sekarang sebuah ekosistem, sebuah marketing yang bagus, ya, yang bisa mendatangkan sebuah investasi dan menjadi income UMKM, saya pikir ini perlu gitu ya. Sehingga kita undang para pelaku bisnis yang sudah sukses gitu ya. Terus kemudian juga yang mempunyai daya kreasi yang tinggi. Itu yang kita lakukan di dalam Aksara ini. Makanya keberlanjutan Aksara ini ya kita lanjutkan di tahun 2026 ya, sehingga nanti kita akan coba nanti kita di dalam acara yang paling besar nanti, terutama di Dinas Penanaman Modal, adalah bagaimana kita mempromosikan sebuah investasi. Baik itu investasi skala kecil, menengah, dan skala besar. Itu nanti dalam sebuah forum yang namanya West Java Investment Summit, gitu kan. Itu perkiraan nanti di bulan November. Nah, berarti dari sekarang kita harus mulai startnya ya untuk melakukan pengumuman siapa yang akan ikut ya, berkaitan UMKM, kemudian juga bagaimana nanti UMKM ini juga memprosesnya gitu ya, sampai nanti distribusi dan kemudian juga sampai dengan marketingnya. Itu yang kita lakukan di sini. Jadi pembinaannya bukan sesaat aja, sudah dilatih ya sudah gitu ya. Kita enggak, kita ingin sebuah ekosistem yang tadi kuncinya bagaimana UMKM kita naik kelas. Oke, luar biasa. Jadi salah satu program DPM PTSP Aksara Jabar ini menjadi ruang bertemunya pelaku-pelaku usaha yang mungkin udah lebih dulu sukses. Betul. Kemudian juga nanti rencananya di West Java Investment Summit tahun ini akan bertemu juga dengan calon-calon investor. Calon-calon investor yang akan masuk di Jawa Barat kan seperti luar biasa nih, kita dukung terus Wagi Jabar. Kalau dari perspektif penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu nih Pak, apa sih tujuan besar Aksara Jabar 2026 ini? Ya tadi ya, dari ide usaha ya, kemudian juga ke pintu sebuah investasi, ini kan perlu waktu. Iya. Ya kan, sehingga nanti dilakukan pada saat forum West Java Investment Summit. Tapi sebelum West Java Investment Summit, kita lakukan yang namanya West Java Investment Roadshow. Nanti kita akan roadshow ke kabupaten kota, karena kan kita lihat juga, kita tawarkan nih produk-produk kita, gitu ya. Jadi saya sering katakan bahwa UMKM kita atau yang ada ini kita pendekatannya adalah gaspol. Apa itu gaspol? Apa tuh, Pak? Yaitu gunakan potensi lokal, gitu kan. Luar biasa. Jadi gaspol. Siapa yang akan menguatkan tadi? Kuncinya kan bagaimana kita menguatkan ikat pinggang. Ya, ikat pinggang kita di dalam krisis menurut saya ini kan sudah ada perang dan lain sebagainya. Nah, dampaknya kan luas nih. Betul. Itu kan multiplier efeknya bisa kemana-mana. Nah, apa yang harus kita perbuat? Ya salah satunya yaitu program Aksara yang kita lakukan. Oke, tadi Bapak juga mention sedikit nih tentang West Java Investment Roadshow. Ini beberapa produk yang pada tahun kemarin dibagikan dan dikenalkan juga ya kepada warga Jabar nih. Ada beberapa produk, ini ada produk crispy, ini ada pempek gitu kan. Ini kan rasanya nih pasti gurih kan, crispy kan. Berarti kan ini mulai pembinaannya mulai dengan packaging ya, dari prosesnya sehingga apa nih gitu ya, sampai juga mereka itu sampai mempunyai sertifikat halal. Kemudian juga masuk standar nasional ya, SNI di sini gitu kan. Nah, ini yang kemudian juga packaging ini penting menurut saya. Ya, orang ini kan melihat dari daya tarik kan, dari sebuah kemasan. Kalau kemasannya sekarang tidak menarik, orang tidak akan melihat untuk itu. Nah, makanya dari mulai kemasan, kemudian juga yang jelas nanti isinya juga kan ya pasti jelas halalnya ada gitu ya. Kemudian juga SNI-nya ya, BPOM-nya juga ada. Nah, ini yang baru kita mulai proses kita jual. Nah, ini halal ya contohnya gitu kan. Ini halalnya gitu ya. Sehingga ini dikatakan boleh UMKM atau melalui Aksara ini program ini UMKM bisa naik kelas. Ya, ini salah satu produknya. Kemudian juga ada program gula di situ, gula aren. Nah, ini contohnya ini ya. Ini kan gula aren gitu ya. Ini gula aren juga gitu ya. Ini di Cianjur produknya. Nah, kita kemarin berbincang-bincang dengan produsennya. Dari mana nih sumber arennya? Berarti kan harus ada ya. Sumbernya ada dari mana? Ya kita usahakan di sekitar Cianjur untuk supaya pergerakan jualnya nanti tidak terlalu mahal gitu kan.
Jadi kita juga pendekatan kita ke hilirisasi nantinya. Betul. Jadi dari mulai hulu, tengah sampai hilir sehingga nanti jualnya kemana. Ini salah satu produk unggulan dari UMKM yang berasal dari Cianjur. Ini aren ya. Itu gula aren ya Pak? Gula aren. Kemudian juga ini untuk jeruk yang sudah dikeringkan. Ya, ini juga dalam rangka detok dan lain sebagainya menurut saya ya. Nah, herbal ini ya, harusnya herbal, kaula muda juga bisa menggunakan produk ini gitu kan. Jadi jangan sampai kita ya sekarang banyak pemberitaan sumbernya dari mana, padahal kita juga punya sumber-sumber yang lokal tadi gitu ya. Gunakan potensi lokal, jadi gaspol. Kemudian juga ada produk coklat gitu kan, situ ada. Ya, Pak? Ya, itu kan dari so sweet itu kan ya, so sweet lah mungkin ya gitu ya, tapi dikemas ya. Jadi so sweet gitu ya, supaya ada nilai juga, ada nilai tambahnya gitu. Nah, ini yang kami lakukan di program Aksara gitu ya, yang memang perlu waktu ya untuk melakukan pelatihan, tapi kita juga ada batas tadi. Nah, ada milestone-nya kita tentukan, nanti kita akan gebiarnya adalah di West Java Investment Summit, sebelumnya West Java Investment Roadshow, kemudian juga ada challenge. Jadi challenge juga nanti dikumpulkan kabupaten kota, tapi kita juga selain tadi investasi yang skala besar atau menengah, tapi kita juga inginkan juga yang usaha kecil, ya, sehingga bisa tumbuh gitu ya. Kalau kita lihat tren pertumbuhan, kita ingin di tahun 2029 itu 7,98 di dalam rencana pembangunan jangka menengah Jawa Barat. Nah, berarti apa saja yang harus kita lakukan ya selain investasi besar ya menengah dan kecil juga kita tidak boleh kita tinggalkan. Betul. Karena yang pasti yang jelas kan itu sektor real yang ini gitu, yang pasti. Gitu. Ini saya juga penasaran nih Pak, ini berarti jalan tahun kedua untuk Aksara Jabar ini ya Pak. Dan sejauh ini apa sih manfaat yang akhirnya dirasakan oleh para pelaku usaha UMKM yang telah mengikuti Aksara Jawa Barat tahun kemarin Pak? Ya, yang jelas para pelaku ini jangan berhenti. Ya, saya sarankan gitu ya, dan saya berkomunikasi tadi ya, kita harus naik kelas, kemudian juga si UMKM ini, para pelaku ini tidak berhenti setelah mendapatkan sebuah penghargaan, tapi kita harus terus membina bagaimana dia sudah di level marketing. Di marketing ini kan berarti kita harus mencari sebuah channeling, ya. Jadi kita bikin sebuah business matchingnya dan lain sebagainya, sehingga mereka naik kelas dong, gitu kan. Apa yang dijualnya, gitu ya. Contoh tadi empek-empek, gitu ya. Ada jenis lainnya, ada gula aren dan lain sebagainya, ada coklat dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita kawal menurut saya. Nah, itulah peran pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan pembinaan dengan pendekatan aksara. Gitu. Jadi nggak cuma dari proses pertama kali dibuat, terus kemasannya sampai promosi juga semuanya dikawal ya Pak? Ya, kita kawal gitu kan. Salah satu bentuk bahwa ini adalah pemerintah tuh hadir gitu kan di sini, ya bukan hanya sekedar membina, melatih, tapi kita juga dari mulai proses gitu ya, dari mulai pengadaannya, dia mencarikan resortnya, prosesnya, kemudian juga sampai dia mendistribusikannya harus seperti apa. Nah, mendistribusikan simpel menurut saya, nggak harus kita ke dunia luar dulu, tapi kita beli dulu lah di internal kita gitu ya. Di antara dinas-dinas terkait, di antara kabupaten kota, saling mengenalkan gitu ya. Nah, ini yang perlu kita kuatkan menurut saya di dalam program Aksara. Ini jadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya hadir tapi juga berkomitmen ya. Nah, kalau wargi Jabar yang ingin ikut pembinaan untuk Aksara Jabar ini caranya gimana Pak? Ya, kita bisa melihat di Instagramnya Dinas Penanaman Modal ya, itu sudah ada nanti bagaimana pendaftarannya, dan kemudian juga kita akan lakukan pemrosesan berikutnya, dan kemudian juga kemarin juga kita membawa perwakilan startup dari Malaysia. Ini salah satunya kan udah mendunia. Nah, kita bawa ya, kita akan kerjasama dengan Malaysia gitu ya, startup bagaimana nih ya, melalui startup ini bisa kita marketkan gitu ya, jangan sampai berhenti gitu kan. Nah, saya mengajak juga ya para UMKM ya yang ada di Jawa Barat ya,
silahkan gitu ya melakukan pendaftaran dari sekarang, karena kita sudah mulai membuka pendaftarannya, sehingga nanti kita akan lakukan kurasi ya. Yeah. Nah, saya inginkan bukan hanya 1.490 ya menjadi 50, tapi harus makin banyak lagi. Betul. Gitu kan? Nah, saya juga minta kepada UMKM yang kemarin yang 18, ini harus menularkan. Ya, menularkan, membina. Betul. Atau mereka menjadi inti. Ya, dia membuat plasma gitu ya ke yang lain, sehingga akan terjamin yang namanya hulu dan hilirnya gitu. Betul. Oke nih. Wargi Jabar, tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru. Mungkin yang terakhir, saya mau nanya sama Pak DT, apa sih harapan Bapak untuk pelaksanaan Aksara Jabar di tahun 2026 ini, Pak? Ya, harapan saya ya untuk program Aksara Jabar di tahun 2026 ini, ya pasti harus tetap kita pertahankan ya kaitan dengan sumber daya yang ada. Kemudian juga bagaimana kita meningkatkan UMKM kita naik kelas. Betul. Dan kemudian juga harapannya berikutnya ya, kami juga ingin pembinaan ini bukan hanya per sektor tapi multisektor. Kemudian juga berikutnya kita yang jelas pasti harus gaspol. Betul. Ya, kenapa gaspol? Karena harus gunakan potensi lokal. Gaspol, gunakan potensi lokal. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak DT. Tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol nih, Wargi Jabar, berkenalan langsung dengan Aksara Jabar atau Akselerasi Wirausaha Jawa Barat 2026, dan pastinya semoga program ini bisa kita kawal terus untuk terus meningkatkan motivasi dan semangat para pelaku UMKM di Jawa Barat, dan tentunya juga bersama-sama kita terus naik level. Dan sekali lagi terima kasih banyak Hatur Nuhun Pak DT. Sama-sama. Kalau begitu saya Farena Syalatisha pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Aksara Jabar selanjutnya.